Oke, kali ini aku mau presentasikan hasil analisaku. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Iqbal Maulana dari Sains Data Terapan B. NRP 33236056. Untuk hasil analisa saya berupa linear regresi berganda, kita langsung saja menuju presentasi. Berikut adalah analisa multivariate regression dengan judul analisa berupa Predicting Life Expectancy in Diverse Countries Using Multivariate Linear Regression. Sebelum kita memulai, saya ingin memberitahu bahwa dalam analisis saya ini dibagi dalam 4 part, yaitu laporan praktikum berupa PDF, kedua presentasi dalam bentuk video yang nantinya saya upload ke dalam video YouTube. Lalu saya juga membuat web dashboard analitik yang saya gunakan menggunakan library Streamlit. Lalu source code-nya nanti saya upload ke GitHub lengkap dengan proses presentasi, laporan, dan juga web dashboard. Oke, sebelum mulai saya ingin beritahu bahwa selanjutnya SDGs. Sebagai pengenalan, Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah serangkaian tujuan yang dibuat oleh PBB sebagai panduan bagi seluruh negara anggota untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Di dalam SDGs ini terdapat beberapa indikator. Ada 17 indikator dimulai dari ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga kerjasama antar negara. Di sini saya memilih target ketiga, Good Health and Well-being, spesifik ke harapan hidup. Lalu harapan hidup life expectancy yang saya gunakan adalah life expectancy ketika bayi lahir hingga usia lanjut. Di sini life expectancy adalah suatu penilaian dari kesehatan atau kesejahteraan populasi dari satu negara. Indikator life expectancy cukup penting sebagai penilaian untuk seluruh sektor kesehatan dan juga relasi faktor-faktor lainnya seperti ekonomi, lingkungan, dan kondisi suatu negara. Dari life expectancy saya gunakan ini, saya juga merujuk beberapa jurnal, yaitu ada jurnal dari Public Health dan ada juga jurnal dari Indonesia. Di sini ada life expectancy yang menunjukkan korelasi antara sekolah, edukasi, lalu expenditure per kapita, pengeluaran uang per kapita, lalu pekerja kesehatan dan fasilitas kesehatan dan juga lingkungan tersebut. Lalu yang kedua, jurnal yang saya gunakan di sini memakai korelasi antara ekonomi, imunisasi, dan edukasi. Dan juga di sini ada asuransi. Terakhir ada jurnal dari Jepang. Di sini spesifik antara dua gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Di sini untuk laki-laki ada korelasinya dengan rumah sakit, national health, ada asuransi, dan ada alkohol dan mungkin rokok ya. Di sini terdapat hasil positif terhadap pengeluaran obat-obatan, lalu ada perempuan dan lain-lain. Dari rujukan tersebut saya mencari data internasional, yaitu sebagai berikut. Ada environment, healthcare, ekonomi, immunization, and death and education. Dengan targetnya berupa life expectancy. Di sini saya ingin memakai healthcare resource cukup banyak, namun yang saya dapatkan untuk tahun 2020 hanya health expenditure karena keterbatasan data. Jadi saya memakai beberapa data di sini. Saya juga mempertimbangkan untuk missing value dan juga relevan data yang akan saya pakai. Dan yang optimal adalah berikut adalah variabel yang optimal saya cari di website resmi. Untuk website resmi ini saya pakai di World Bank Group, sebuah website yang menyediakan open source data dari berbagai indikator.
Di sini dari webnya ada yang dari WHO, ada yang dari Europe, dataset Europe, dikumpulkan jadi satu di dalam World Bank Group. Di sini saya mengambil series beberapa variabel tadi, lalu negaranya saya ambil semuanya 216, lalu time-nya saya atur ke 2020. Oke, berikut dari analisa visualisasi dari ringkasan data yang saya analisa. Di sini ada beberapa variabel berdasarkan skor pentingnya terhadap variabel independen. Lalu di sini ada distribusi life expectancy dari beberapa negara yang berada di kisaran 67 hingga 78 tahun. Lalu di sini ada korelasi dari berbagai variabel terhadap satu sama lain. Oke, di sini juga ada visualisasi regression untuk tiap-tiap variabel terhadap variabel independen menggunakan, di sini saya menggunakan library Seaborn. Lalu langsung saja kita menuju ke analisis dan code. Di sini hasil analisa juga saya upload ke dalam GitHub. Mungkin kalau ada yang mau membaca langsung bisa menuju ke link berikut. Karena saya punya filenya, langsung kita analisa dalam Visual Studio Code. Oke, analisis life expectancy. Di sini terdapat pengenalan rumus juga dan SDGs. Lalu di sini ada beberapa part yang akan saya pakai: data preparation, data preprocessing, data visualization, dan kita terapkan juga untuk multivariate linear regressions. Data preparation sendiri adalah ketika data disiapkan. Dari data yang saya ambil di internet itu masih berupa data yang cukup berantakan, jadi saya menghapus beberapa value yang tidak dipakai dan juga merapikan antara baris dan kolom. Data preprocessing, kita mengolah data supaya data yang kita siapkan hingga benar-benar kita dapatkan insight-nya tadi bisa kita terapkan dalam model machine learning. Lalu selanjutnya data visualisasi, kita menemukan visualisasi dalam data preprocessing, mungkin sebutannya EDA, yaitu explanatory data analysis, di mana untuk analisis sederhananya diterapkan dalam visualisasi menggunakan library Matplotlib dan Seaborn. Oke, langsung saja kita menuju ke codingannya. Yang pertama, data preparation. Di sini saya mengimport library, di mana ada beberapa library di sini. Library Pandas berguna untuk menganalisa data. Library ini sering dipakai untuk data science, terutama untuk membaca dari data Excel maupun CSV dan data-data lainnya. Lalu Stats Model API, ini adalah library stat model universal yang dipakai untuk keperluan statistika. Lalu Seaborn dan Matplotlib PyPlot, ini adalah library untuk visualisasi. Untuk Seaborn sendiri adalah library yang berdiri berdasarkan Matplotlib. Seaborn ini cukup visualitatif dan sederhana dibandingkan Matplotlib. Untuk Matplotlib sendiri, visualisasinya cenderung advance, dan untuk NumPy sendiri adalah library di mana di sini dipakai untuk melakukan perhitungan, di mana di sini nanti akan saya pakai untuk mengotak-atik data dengan yang terutama yang berhubungan dengan angka. Di sini langsung saja kita membuka dataset. Di sini dataset yang kita pakai berada di Python, Jupyter Lab. Lalu kita baca data tersini, data Excel, Lab Excel. Lalu di sini ada informasi dari dataset di sini. Kita dapat lihat bahwa data yang saya ambil dari website World Bank itu kita jabarkan detailnya. Di sini kita tahu bahwa datanya cukup, jadi kita tidak bisa memakan data ini secara langsung.
karena cukup berantakan. Dari 4 detail sini, data yang diekstrak dari website tersebut masih data mentah dan harus diproses supaya dapat dianalisa. Struktur data di sini hanya satu variabel sini, series name. Nanti saya akan mempivot supaya datanya berisi beberapa variabel secara urut X dan Y. Lalu di sini ada mengecek, missing value. Di sini juga ada missing value. Kalau data kosong, jadi perlu menghapus data. Lalu kita akan melakukan data cleaning supaya data tersebut rapi dan benar-benar bisa dibaca dan dianalisa. Lalu kita terapkan data preprocessing. Di sini df drop country code serial code, kita membuang kolom yang tidak kita pakai. Di sini country code dan serial code tidak kita pakai sehingga kita menerapkan df drop yang kita menghapus. Lalu di sini menampilkan data terakhir, 10 kolom terakhir. Di sini kita lihat ada beberapa sebuah informasi yang tidak kita pakai. Di sini ada informasi data berasal dari World Development Indicators. Di sini nanti kita hapus untuk 5 baris terakhir. Di sini ada missing value juga di sini. Kita hapus 5 kolom terakhir sehingga ketika kita menampilkan baris terakhir dari data tersebut, kita bisa lihat bahwa datanya benar-benar bersih dari Afghanistan hingga Zimbabwe. Inilah yang akan kita pakai. Lalu selanjutnya kita pivot sini, nah menjadi sebuah variabel yang cukup urut di mana semuanya ini X, indeks X dan Y juga ada ekspektasi di sini. Melakukan df pivot dengan indeks country name dan kolom direct name, values-nya dari 2019. Oke. Lalu di sini kita melakukan reset index. Lalu kita tampilkan kolom. Di sini ada kolom country, CO2 emission, HTTP indicator. Di sini saya mengubah kolom-kolom dari beberapa kolom di sini. Kita lihat bahwa datanya ini cukup berantakan. Maksud saya kolom ini cukup berantakan sehingga kita membuat tiap kolom membuat kolom header kolomnya, tiap kolom berubah menjadi sebuah list yang kita definisikan di sini. Di sini kita ubah untuk kolom data di sini, yaitu kolom di sini, sehingga ketika kita menampilkan datanya berupa data yang cukup enak untuk dilihat, cukup singkat. Di sini untuk Y-nya, lalu X. Kita lihat juga di sini ada missing value 217 negara dan 11 kolom. Di sini kita ubah untuk yang berisi titik-titik dan titik-titik untuk kita menjadi NP-nan. Lalu di sini ada countries terutama di Bahamas. Di sini ada koma supaya datanya benar-benar bersih dari benar-benar string. Kita mengubah komanya, kita hilangkan, lalu menghapus npnan, di sini menggunakan dropna, menghapus value-value yang kosong, lalu kita tampilkan datanya. Berikut datanya menjadi 168 negara yang relevan dan 11 kolom. Oke, di sini data sudah cukup bersih. Namun di sini setelah kita menghapus beberapa data, di sini terlihat ada data yang berisi indeksnya masih berantakan 0, 2, 5. Kita terapkan reset index, in place true, dan drop true. Untuk penerapannya kita terapkan, lalu kita benar-benar menghapus indeks yang terlewati ini. Lalu, datanya sudah cukup rapi di sini.
1 sampai 167. Berikut penjelasan dari tiap dataset. Dari kolom di sini ada carbon emission matrix per ton per kapita, ada health expenditure per kapita, GDP per kapita, lalu imunisasi. Nah, terutama imunisasi ini saya dapatkan dari tiga sumber. Di sini imunisasinya juga di sini untuk DPT sendiri, persentase anak-anak berusia 12 hingga 23 bulan yang telah diimunisasi terhadap penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Lalu untuk imunisasi Hep B3 menunjukkan persentase anak-anak berusia 1 tahun yang telah diimunisasi terhadap hepatitis B. Lalu untuk measles ini menunjukkan presentasi anak berusia 12 hingga 23 bulan yang telah diimunisasi terhadap penyakit campak. Imunisasi campak juga merupakan bagian dari penyakit marker. Lalu di sini adalah ekspektansi. Ini variabel independen, variabel yang kita akan melakukan multivariate linear regression. Di sini juga ada data kematian, jumlah kematian bayi dalam satu periode waktu, lalu ada jumlah kematian ibu yang selama terjadi kehamilan. Lalu untuk primary education ini sebuah pendidikan wajib berapa tahun siswa sekolah tiap negara. Kalau SD 6 tahun, SMP sampai 6 tambah 3 9 tahun. Nah, untuk di sini beberapa negara 6 7 5. Di sini kita terapkan data describe. Ketika kita membaca data secara langsung, kita tidak bisa kayak melihat detailnya, berapa rata-ratanya, berapa medianya. Nah, itu bisa diatasi dengan menggunakan data describe. Setiap variabel, setiap kolom nanti akan dijabarkan. Di sini ada jumlahnya 168, tiap kolom bersih. Lalu rata-ratanya 4 juta metrik ton, lalu expenditure-nya berapa tiap juta dolar. Lalu ada berapa rata-rata GDP, imunisasinya. Lalu rata-rata di sini juga dapat primary education-nya 5 tahun. Lalu STD-nya minimal, lalu ada pembagian IQR 25, 50, 75 hingga max. Lalu di sini data.info menampilkan sebuah tipe data dan menampilkan non-null count, sebuah missing value yang ada. Kalau tidak ada ini tulisan non-null berarti tidak ada data yang kosong, semuanya benar-benar terisi. Objek di sini merupakan categorical variable berisi string. Di sini 1 sampai 10 kolomnya ini berisi float, ini berarti desimal. Sini nantinya benar-benar berupa angka sehingga kita tidak perlu menerapkan encoding supaya dapat diterapkan dalam machine learning. Di sini saya melakukan sebuah definisi untuk mengatasi outlier. Kita mengecek outlier di sini dengan kuantil 25 dan 75, kalkulasi IQR, lalu kita potong untuk 1,5. Lalu di sini kita menampilkan lower bound and upper bound. Selanjutnya menampilkan berapa jumlah outlier. Di sini data frame-nya kita masukkan data frame data, lalu kolomnya life expectancy. Di sini terlihat IQR, lower bound and upper bound. Seperti kita ketahui bahwa di sini tidak ada outlier. Lalu di sini menampilkan sebuah data. Selanjutnya masuk ke dalam EDA. Untuk data visualisasi sendiri, kita mulai dengan kita mengambil variable calls yang berisi dengan data-data yang berupa yang mengecolon objek. Berarti di sini kita menghapus secara tidak langsung, dalam artian lain kita menghapus kolom countries yang berupa objek.
yang tidak berupa numerical, supaya goals ini nanti dapat divisualisasikan. Jadi goals ini berisi kolom CO2 emission, health expenditure, GDP, immunization, 3 immunization ini, life expectancy, infant death, mortality, dan primary education. Lalu di sini ada penyebutan yang sama. Di sini saya mendefinisikan correlation matrix supaya correlation matrix ini dapat terlihat enak dilihat. Di sini saya terapkan data calls tadi dengan ukuran 14 dan 10. Di sini dapat terlihat korelasi antiap variabel. Sekarang kita fokus untuk variabel Y. Di sini variabel life expectancy yang ditunjukkan dengan L terbalik di sini untuk tiap hubungan dengan CO emissions, carbon emissions, health expenditure, GJB, dan immunization DPT, immunization HEP, battery, dan immunization measures terdapat korelasi yang cukup tinggi di sini. Terlihat dengan warnanya yang gelap. Lalu di sini ada yang life expectancy antara infant death, maternal death, dan primary education yang cukup cerah sehingga menandakan korelasinya cukup rendah. Di sini korelasi cukup tinggi, di sini korelasi cukup rendah. Lalu selanjutnya di sini saya menggunakan library Plotly Express (SPX). Lalu di sini menampilkan histogram supaya dapat melihat distribusi data life expectancy. Dengan rata-rata berkisar di 65 hingga 75 di bagian sini. Di sini terlihat berapa kita dapat ketika hover mouse dalam kolom di sini. Kita lihat ada berapa jumlah di sini, ada yang 83, 82 sampai 83, ada 16. Lalu ada 2 yang antara 54 sampai 55,9 dan seterusnya. Di sini cukup menggambarkan distribusi antar untuk variabel life expectancy. Lalu di sini di sini benar tadi tidak ada outlier di sini. Setelah kita terapkan outlier tadi, kalau ada outlier seharusnya ada titik-titik lingkaran, karena tidak ada outlier. Di sini titik lingkarannya tidak ada. Di sini bersih. Box plot distribution of life expectancy berkisar di 67 sampai 78 kira-kira seperti itu. Lalu di sini sebuah histogram sama seperti di sini. Yang ini saya memakai library Plotly, dan sini saya memakai Matplotlib supaya karena mungkin lebih efisien. Di sini supaya sederhana saja, dan di sini distribusinya cenderung ke kiri. Imunisasinya berkisar antara 0 sampai 10 di daerah sini. Imunisasi sama cenderung ke kiri. Lalu life expectancy cenderung di kanan, cukup tinggi di sini. Lalu infant death, maternal death, maternal education. Oke. Lalu di sini ada mohon maaf, di sini ada kesalahan. Ternyata judulnya di atas. Oke, di sini saya ralat untuk carbon emisi cenderung ke kiri. Health expenditure cukup kecil, mungkin kurang dari yang diharapkan. Ternyata cenderung ke kiri. Lalu GDP juga cenderung ke kiri. Lalu imunisasi cenderung ke kanan. Karena imunisasinya, tetapi masih banyak juga di sini imunisasinya yang masih kurang merata di sini. Meskipun banyak yang cukup baik di sini, 80 di 100 ini cukup tinggi, cuman masih terdapat 40 hingga 80 yang masih tidak terkena imunisasi di sini. Di sini lalu life expectancy sudah tadi, infant death, maternal death. Di sini ada kematian tiap tahun. Lalu primary education di sini. Primary education ternyata rata-rata 6 ya.
6 tahun. Lalu selanjutnya cukup opsional, ada 7. Lalu ada di sini 4 dan 5. Selanjutnya kita tampilkan sebuah korelasi mungkin dalam penyebaran data ya. Di sini dalam bentuk scatter antar variabel independen dan dependen. Dengan memanggil variabel tadi false, lalu ekspektasi terhadap life ekspektasi terhadap karbon emisi, terhadap pengeluaran dalam kesehatan, lalu GDP, PDB, lalu imunisasi. Sini dapat kita lihat datanya karena dalam linear regression tidak tidak terlalu fokus terhadap EDA, jadi di sini hanya memberikan penggambaran saja bagaimana penyebaran data benar-benar berkorelasi, benar-benar signifikan atau apanya itu masih belum bisa kita buktikan. Nah, selanjutnya di sini ada linear regresi, di mana setiap variabel di dalam course yang tadi kita korelasikan dengan life ekspektasi satu persatu. Sini dapat kita lihat untuk emisi karbon dan life ekspektasi, lalu health expenditure dan dengan life ekspektasi. Lalu selanjutnya di sini cenderung naik. Lalu di sini life ekspektasi dan life ekspektasi sama. Di sini lalu infant death dan life ekspektasi cenderung berbalik ya. Untuk kematian yang semakin rendah, maka life ekspektasi juga semakin rendah juga di sini ya. 0, di sini ada yang tinggi, apalagi yang rendah. Di sini kita dapat mengetahui bahwa dalam mungkin dalam sini ini datanya lebih ke visualisasi. Di sini dapat kita lihat dari beberapa visualisasi tadi. Saya lupa ada satu lagi visualisasi terakhir. Di sini ada penyebaran life ekspektasi tiap negara dari awal hingga akhir. Semua negara 167 lebih, 167. Dari semua visualisasi tadi, kita dapat kesimpulan bahwa kebanyakan negara-negara Afrika memiliki ekspektasi yang rendah. Lalu kebanyakan negara dengan GDP yang tinggi juga memiliki life ekspektasi yang tinggi. Kebanyakan negara Eropa memiliki GDP yang tinggi juga, selaras dengan life ekspektasinya. Lalu kebanyakan negara-negara Asia juga yang memiliki populasi tinggi memiliki life ekspektasi harapan hidup berkisar antara 60 hingga 70. Overall, life ekspektasi dan imunisasi sini has a linear relationship, memiliki relasi yang linear. Ini 3 imunisasi di sini. Lalu imunisasi, nah di sini 3 imunisasi di sini. Lalu selanjutnya kita terapkan model multivariate linear regression. Di sini kita ambil nilai Y sebagai life ekspektasi variable dependent. Kita terapkan values supaya data yang kita ambil benar-benar numerik. Lalu selanjutnya X kita hapus datanya. Di sini mungkin mirip dengan X berupa course. Lalu selanjutnya kita hapus life ekspektasi sama saja di sini. Cuman di sini saya memakai dari data asli supaya benar-benar diulang dari awal. Kita mengambil data dari data, lalu menghapus variabel country negara di sini, karena negara di sini tidak saya pakai. Kalau saya pakai berarti nanti saya terapkan encoding, karena saya mungkin untuk mempersingkat juga ya, untuk penyederhanaan juga tidak saya pakai country di sini karena ada 167 negara. Jadi kalau saya pakai 168, kalau saya pakai nanti kebanyakan encodingnya dan terlalu advance multivariate, sehingga mungkin lebih tepatnya akan dipakai decision tree ketimbang linear regression.
Lalu saya hapus ekspektansi sehingga X ada 9 variabel, lalu Y berupa satu variabel saja, atas 68. Lalu di sini saya mengimpor library stats model dengan masukkan X, Y, dengan rumusnya sudah pakai di sini, sudah dari sononya, sehingga kita tinggal masukkan X ini saja. Di sini kita lihat bahwa nilai R-squared masih kurang dari yang saya harapkan. Di sini bernilai 0,6, cukup tinggi, cuman di atas 0,5, cuman masih kurang sesuai harapan saya, sehingga setelah saya terapkan ini saya memutuskan tidak memakai library stats model. Selanjutnya saya menambah lagi datanya. Sini saya import data population yang saya dapatkan juga dari website yang sama, data World Bank. Lalu saya gabungkan populasi di sini ke dalam data asli tadi. Yang terlihat ada penambahan variabel populasi. Penambahan variabel ini kenapa? Saya harapkan nilai R-square bertambah supaya tidak rendah. Lalu supaya perhitungan jauh lebih akurat dengan menambahkan populasi tiap negara. Sini kita ulangi lagi cara yang pertama. Sini kita hapus left ekspektansi, country, dan kita terapkan left ekspektansi untuk Y. Lalu kita hapus country, lalu kita hapus juga ekspektansi dalam X. Lalu kita tahu Y ini mungkin tidak dipakai sini, manipulasi saja, kita hapus. Lalu di sini saya memakai dua rumus di sini, dua cara di sini. Yang pertama tadi kita pakai stats model karena tidak sesuai R-square-nya. Selanjutnya kita memakai di sini scikit-learn, scikit-learn. Di sini saya mengimport library-nya. Di sini ada model selection, linear model, and permutation importance. Di sini untuk linear regression kita memanggil dengan kita samakan dengan variabel kita jadikan variabel LR sebagai linear regression. Lalu selanjutnya kita pecah karena ini merupakan metode yang harus dilakukan ketika kita akan melakukan linear regression, terutama untuk multivariate atau multiple. Jadi untuk beberapa variabel kita pecah sebagai data training dan data test supaya data yang akan kita predik nantinya dapat kita validasi menggunakan data test. Di sini ada pembagian data test dan data train. Lalu selanjutnya kita fitkan, kita terapkan linear regression di sini. Lalu kita tampilkan R-square-nya. Sini kita lihat penambahan yang cukup tinggi di sini dari awalnya 0,65 menjadi 0,735. Cukup tinggi di sini sesuai dengan saya harapkan. Setelah menerapkan linear regression tadi, saya menggunakan permutation importance. Di sini saya menggunakan codingan dari website. Jadi saya mengambil kode di sana di sini untuk mengetahui nilai pentingnya terhadap variabel independen. Sini ada skor, ada immunization, appendicitor, independent hingga maternal. Seberapa pentingnya fitur-fitur ini terhadap target nantinya. Sini kita lihat imunisasi dan health expenditure memiliki skor yang cukup tinggi di sini. Lalu selanjutnya mungkin di sini sudah cukup kita mengambil coefficient dan intercept di sini. Ada coefficient dan intercept. Di sini untuk B0 coefficient, lalu B1-nya, B2-nya, seterusnya. Lalu di sini coefficient tersebut LR coefficient. Di sini kita jadikan data frame supaya enak dilihat di sini. Kita juga bulatkan coefficient-nya sehingga data yang kita lihat benar-benar enak dilihat juga rapi. Untuk 0,00 di sini sebenarnya 0,0001. Di sini lalu kita menampilkan persamaannya, equation dengan setiap koefisiennya ada 8 di belakang koma.
kita dapat persamaan multivariate linear regression koefisien Y dengan life expectancy dengan 56,8442 koefisien, lalu X1-nya di sini CO2 emission, lalu X2-nya Helpminster, lalu GDP dan seterusnya hingga sampai yang terakhir X10, yaitu population 0,00, cukup banyak di sini, nolnya 1. Sebentar saya minum. Lalu di sini import Library-Stats model di sini. Saya pakai untuk menampilkan detail-detail dari p-value, F statistik dan lain-lain. Menggunakan stat model di sini X-trend dari hasil linear regression tadi yang di atas tadi, setelah kita fitkan menggunakan linear regression X-trend dan Y-trend. Lalu setelah itu di sini tampilkan summary-nya di sini. Untuk tiap-tiap ada 4 baris ini, kita fokusnya ke baris pertama, mana R-squared yang 0,73 cukup tinggi, sehingga sisanya 0,27 yang tidak diputihkan di sini. Lalu untuk tiap variabel kita ketahui ada p-value-nya. Dan di sini ada sebuah informasi mengenai p-value. Mungkin bisa bacakan di sini. Apa itu p-value? Di sini p-value menyatakan adanya perbedaan dalam sebuah uji statistika. Biasanya ambang batas nilai p-value adalah 0,05, artinya nilai p-value itu baik dan ini sebaiknya. Jika 0,5 di bawahnya untuk tamat, tidak terdapat perbedaan, tidak dapat hubungan sehingga H0 ditolak dan H diterima. Sedangkan nilai di atas 0,05 artinya tidak terdapat hubungan, H0 diterima dan H ditolak. Pada kasus langsung saja ke visualisasi terakhir di sini. Di sini saya ada menampilkan 2 visualisasi. Di sini ada visualisasi GDP dan juga visualisasi health expenditure. Dimana kita lihat di sini cukup naik korelasinya. Di sini ukuran untuk size berdasarkan population, GDP-nya X dan Y-nya life expectancy. Di sini ada negara-negara, China, Panamia, United Kingdom, Germany, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada saya juga membuat codingan berupa dashboard, analisa kesimpulan cukup panjang di sini. Saya menggunakan library Streamlit. Di sini ada library-nya. Saya juga menambahkan library GIF di sini supaya web interaktif. Ada request dengan ditambah dengan web di sini, request untuk mengambil URL. Lalu library sama seperti Sasika Project di sini untuk notebooknya. Dashboardnya ada, mungkin tidak perlu saya jelaskan. Sini cukup panjang di sini. Saya berikan simpelnya saja. Di sini ada penentuan tema di sini, judulnya. Lalu di sini tambahkan GIF. Di sini di mana datanya kita analisis. Di sini saya copy paste dari notebook tadi, sehingga datanya di sini menampilkan dataset yang sudah benar-benar rapi. Lalu kita membagi website supaya rapi beberapa kolom. Ada judul, ada di sini juga penjelasan dari life expectancy. Cukupnya di sini. Lalu di sini ada rumus-rumusnya yang kita masukkan. Di sini juga saya menambahkan kayak supaya interaktif, tombol-tombol, ada expander di sini. Lalu saya tampilkan juga di stok heat map. Lalu di sini
dua visualisasi tadi saya tampilkan, yaitu Plotly Express tadi dengan library Plotly Express supaya interaktif. Saya tambahkan di dashboard. Lalu yang terakhir saya tambahkan detail summarization analistik. Selanjutnya kita menuju ke webnya. Di sini webnya sudah dari dashboard yang kita run, jadi seperti ini. Analisis lab expectancy using multivariate linear regression. Di sini saya gunakan bahasa Inggris supaya untuk mungkin saya di sini menggunakan Inggris karena supaya dapat berbagai orang dunia dapat melihat analisa saya, supaya melatih juga bahasa Inggris saya. Lalu di sini juga memberikan penjelasan untuk multiple linear regression yang saya pakai, apa rumusnya dan tiap penjelasan variabelnya. Lalu di sini ada datasetnya yang saya pakai, ada negara-negara, ada emisi, ada berapa variabel di sini. Oh iya, jangan lupa, sini saya taruh peringatan saran supaya menggunakan like time dengan setting lalu like, karena biasanya untuk default untuk beberapa laptop yang menggunakan Dart itu biasanya typingnya Dart, sehingga mungkin kurang enak dilihat, sehingga di sini saya menyarankan untuk memakai like. Dan di sini ada visualisasi hard expenditure versus life expectancy, lalu GDP dan life expectancy. Sini kita lihat korelasi yang cukup naik. Kenapa saya tampilkan dua di sini? Karena ini berhubungan dengan p-value dan korelasi tinggi dan important score tiap variabel berdasarkan life expectancy yang tinggi. Saya pilih health expenditure dan immunization di sini. Ini ada sedikit. Sini ada kurang tepat sini, mohon maaf. Di sini immunization 3, namun di sini immunization 3. Oke, sini kita save lalu kita jalankan. Sebentar. Oke, kita akan lagi. Kita refresh di sini. Seharusnya sudah berganti. Oke. Oke, berikut masih running ya. Oke, di sini sudah berhenti. Masih ingat tadi. Di sini sudah benar ya. Atas expenditure, life expectancy, immunization, life expectancy, di mana variabelnya cukup naik. Kita lihat dari negara-negara yang memiliki pengeluaran terhadap kesehatan yang tinggi juga menghasilkan output yang cukup selinear, yaitu harapan hidup yang cukup tinggi. Berdasarkan populasi, di sini populasi yang besar ada India, ada Cina yang harapan hidupnya masuk Cina ini rata-rata dan India ini di bawah rata-rata. Mungkin di sini populasinya terlalu banyak sehingga pengeluaran terhadap pengeluaran pemerintah yang dianggarkan dari pendapatan negara untuk sektor kesehatan kurang tinggi, sehingga kita lihat di sini angka harapan hidup yang berkisar antara 70 hingga 75. Di sini untuk titiknya sekitar 72, berapa gitu. Lalu Cina yang cukup tinggi di sini mendekati 80. Lalu yang paling tinggi di sini didominasi oleh ada Switzerland, United States, lalu Jepang cukup tinggi di sini. Dimana bahkan di Jepang rata-rata usianya emang lansia, jadi banyak yang berusia tinggi di sini. 90-100 cukup banyak.
hingga rata-rata cukup tinggi. Lalu di sini ada imunisasi. Kenapa Hep B3? Sini ada penjelasannya. Kenapa saya memakai ini juga ada penjelasannya tiap-tiap variabel. Gimana health as monitor itu apa? Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan. Semakin tinggi health expenditure juga semakin tinggi juga ekspektasi harapan hidup. Lalu di sini ada immunization. Oke. Selanjutnya di sini juga ada kolom untuk statistical analysis. Di mana di sini ditampilkan statistik summary. Lalu di sini ada eksplanasinya, saya juga jelaskan dalam bahasa Inggris. Lalu kembali ke presentasi. Terdapat beberapa kesimpulan yang kita ambil. Terdapat di sini, yaitu modelnya cukup baik yang bisa digunakan dengan 0,23. Lalu di sini dapat kesimpulan juga untuk environment, ternyata juga mempengaruhi meskipun tidak terlalu dibandingkan variabel yang lain. Paling juga untuk environment terutama karbon, kemudian emisi untuk menjaga udara bersih dengan mengurai polusi udara. Lalu healthcare resource, lalu untuk healthcare resource-nya ini ternyata juga sangat berpengaruh terhadap life expectancy, terutama healthcare. Di sini health expectancy pemerintah ya. Healthcare resource antara lain juga bisa seperti berapa dokter dalam suatu daerah, berapa rumah sakitnya, seberapa cepat akses terhadap kesehatan, digital kesehatan juga. Namun yang saya dapatkan ini, healthcare resource ini rekomendasi dari saja asing. Seharusnya pemerintah menaikkan pengeluaran di bidang kesehatan supaya warganya dapat hidup lebih panjang. Pemerintah juga harus meningkatkan anggaran di bidang edukasi dan kesehatan supaya umur hidup warganya dapat lebih panjang. WHO juga sebagai organisasi dunia dapat membantu negara-negara dengan ekspektasi hidup yang rendah dengan memberikan imunisasi, terutama negara-negara di Afrika yang cenderung rendah. Negara yang ekspektasi harapan hidup yang tinggi kebanyakan adalah beberapa negara maju, sehingga negara-negara maju seharusnya dapat bekerja sama membantu negara-negara berkembang dalam penanganan penyakit-penyakit seperti bantuan obat-obatan dan pemberian seperti obat imunisasi juga misalnya. Di sini juga ada beberapa visualisasi yang dari visualisasi akhir dari dua variabel pilihan di sini ditampilkan. Sudah saya jelaskan juga tadi. Lalu sudah cukup seperti itu. Sekian dari presentasi saya. Mungkin ada beberapa yang masih perlu saya pelajari lagi, dan mungkin ada yang kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.